Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai ya sesuai permintaan kalian yang ingin minta kami itu bahas katanya Liga 1 akan pakai 8 pemain asing. Ini bener apa enggak nih? Oke, kita jelasin ya. Perlahan-lahan aja jelasinnya. Baru-baru ini emang beredar kabar jika ada sebagian klub Liga 1 yang lagi ngumpul nih buat ngebahas wacana Liga 1 pakai 8 pemain asing. Nah, kami ingatkan ya, sebagian klub loh ya, bukan semuanya. Dan kami pun nggak tahu pasti siapa aja yang menggagas ide ini. Tapi kabar yang kami dapat dari sumber kami, gagasan ini tuh awalnya tuh berasal dari bosnya Borneo FC Nabil Hussein dengan bosnya Persib dan bosnya Bali United yang tadi Cahyono dan Yabes Tanuri. Itu katanya lo ya. Alasan 3 bos ini ingin pakai 8 pemain asing karena 3 klub ini main di Asia musim depan. Jadi jika pakai 8 pemain asing, para klub wakil Indonesia ini bisa sedikit bernafas di Asia. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, ini tuh cuma info aja lo ya. Kalian kan tahu nih, di Liga 1 ini kan yang bobrok itu wasitnya. Ya meskipun kita sama-sama tahu juga, wasit itu bobrok juga karena klub yang minta juga. Karena kan pasti ada dong klub yang ngebayar tuh wasit buat main bobrok, iya kan? Nah, katanya, catat ya, katanya kalau pakai 6 pemain asing itu rawan. Kan jadi Liga 1 ini kan jadwalnya itu bentrok nih sama AFC. Makanya kalau misalnya tim yang main di Liga AFC main di hari anu, terus di AFC main hari berikutnya, ini kan bisa ditunda nih pertandingannya. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi gini, secara singkatnya aja. Nah, para klub yang mengusulkan 8 pemain asing ini itu kan mayoritas mereka yang main di Liga Champion Asia atau mungkin di Asia lah. Nah, kenapa diusulin 8 pemain asing? Karena supaya liganya ini nggak terganggu jadwalnya atau bentrok dengan AFC. Karena kan jadwal Liga 1 dengan AFC ini kan bentrok. Contoh nih misalnya Borneo nih main di Liga hari Minggu, terus main di AFC hari Senin, itu kan pasti di Liga diliburin, ada ditunda dong. Nah, daripada ditunda, ya udah tambahin aja pemain asingnya biar Liga jalan, AFC pun jalan. Itu katanya lo ya. Terus rinciannya gimana tuh 8 pemain asing ini? Apakah 8-8-nya ini boleh main dalam satu pertandingan? Apakah 8 pemain asing ini semuanya dari Eropa? Jadi gini, 8 pemain asing ini tuh nggak semuanya dari Eropa. Dengan rincian 6 dari bebas ya, itu bebas 6 dari mana aja, 1 dari Asia dan 1 dari ASEAN. Dan dalam satu pertandingan itu cuma 7 yang boleh main, dengan catatan dari 7 itu 5 yang bebas, 1 Asia, 1 ASEAN. Paham ya? Kalau kami pribadi ditanya setuju apa enggak dengan gagasan ini, ya kami sih setuju aja. Sebab semakin banyak pemain asing, maka semakin terkenal Liga Indonesia. Karena para pemain asing ini kan pasti akan memperkenalkan Liga Indonesia di negaranya. Lalu kualitas liga pun pasti akan keangkat dengan banyaknya pemain asing ini. Cuma dengan syarat. Syaratnya apa? Para pemain asing yang akan direkrut ini minimal pemain asing yang punya nama lah atau pernah main di liga utama negara masing-masing. Bukan pemain asing yang abal-abal. Kalau 8 pemain asing ini semuanya dari pemain asing yang abal-abal, ya percuma kalau buat kami. Dan kami maunya ya kalaupun pakai 8 pemain asing, 1 diantaranya ini harus marquee player, itu buat ngangkat nama Liga Indonesia. Itu maunya kami. Cuma kan wacana ini pasti akan jadi polemik nih. Sebab ya kita tahu lah, keuangan klub aja lagi kembang kempis. Banyak pemain yang digaji atau ditunggak gaji. Apalagi kan ada klub yang masih kena sanksi registration ban. Kok ini ada ide nambahin pemain asing? Apa nggak bangkrut tuh klub? Ya meskipun kita tahu nggak semua pemain asing itu gajinya lebih gede dari pemain lokal. Ada loh pemain lokal yang justru gajinya lebih gede daripada pemain asing. Dan kalaupun regulasi ini disahkan, pasti nih ya yang disalahin itu siapa? Ya PSSI dan LIB lah, sama orang-orang lokal pret yang bilang gini nih, ini sama aja membunuh talenta lokal. Ayo bener dong. Dan pasti nih APPI juga pasti melarang dengan alasan yang sama. Padahal kan ini bukan usulan PSSI, tapi usulannya para klub. Tapi PSSI pasti yang disalahin nih karena dianggap menyetujui rencana ini. Bener dong.
Ya kalau buat klub-klub kaya raya seperti Borneo FC, Bali United, Persib Bandung, Dewa United, Malut United ini sih nggak masalah karena emang duitnya banyak. Nah gimana dengan klub-klub lain? Wong masih banyak klub yang nunggak gaji kok, benar nggak? Cuma sebagai catatan aja ya, regulasi 8 pemain asing ini tuh udah hampir diterapkan di seluruh kompetisi di dunia ya. Bahkan di ASEAN pun itu tercatat cuma Liga Indonesia dan Liga Kamboja aja yang pakai 6 pemain asing. Sisanya itu pakai 8 pemain asing semua. Bahkan ada yang 10 pemain asing. Tapi dengan catatan setiap kali bermain itu cuma 6 pemain asing yang boleh tampil. Paham ya? Oke, ini kemarin ada yang komentar nih, dia bilang, kasihan Persib ya, klub besar tapi miskin. Stadion aja nggak punya, kalah sama tim baru yang udah punya stadion sendiri tuh. Itu kata komentarnya kayak gitulah kurang lebih ya. Ini mungkin dia ini baru ngelihat channel ini kali ya. Sebab kalau yang udah setia ngikutin channel ini pasti udah paham tuh. Sebab udah sering kami bahas. Dan ini pun akan coba kami luruskan lagi ya. Bukan cuma Persib. Di seluruh tim-tim Liga 1 itu nggak ada satupun yang punya stadion pribadi. Catat ya, belum ada satupun yang punya stadion pribadi. Semua stadion yang ada di Indonesia yang dipakai itu semuanya milik pemerintah. Catat ya, semuanya milik pemerintah. Adapun Malut United dan Dewa United yang kabarnya akan bikin stadion pribadi itu baru rencana. Sebagai catatan, Stadion Malut United saat ini tuh namanya Stadion Kiraha. Itu pun milik pemerintah loh ya, bukan milik Malut United. Nah, stadion yang milik Malut United itu namanya Malut United Arena dan ini belum dibikin. Begitu juga dengan Stadion Anak Dewa milik Dewa United. Ini pun baru rencana, belum dibikin. Jadi gak ada satupun klub Liga 1 yang punya stadion pribadi. Nah pertanyaannya adalah kenapa klub-klub ini gak bikin stadion pribadi? Nih kita jelasin. Yang pertama faktor keuangan. Bikin stadion itu nggak murah loh. Bikin satu stadion itu bisa ngabisin duit sampai triliunan rupiah. Sementara klub-klub Liga 1 itu boro-boro punya duit triliunan rupiah. Ya daripada duitnya dipakai habis buat ngebikin stadion tapi nunggak gaji, ya mending ngurusin pemain dulu lah. Sebagai catatan, di Liga Inggris saja hampir semua stadion yang dipakai itu bukan klub yang bikin lo ya, tapi sponsor dan pihak pemerintah Inggris. Jadi, jangankan di Indonesia, di Liga Inggris saja masih sangat sedikit klub yang punya stadion pribadi. Semua stadion, hampir semua stadion di Liga Inggris itu dibikin sama sponsor mereka dan juga sama pemerintah, bukan sama klubnya lo ya. Yang ketiga soal izin dan legalitas. Di Indonesia pemerintah itu udah bikin ini stadion-stadion dengan tujuan agar para klub ini bisa memanfaatkan stadion ini, yang akhirnya pemerintah dapat pemasukan entah itu dari pajak stadion ataupun dari uang sewa stadion. Jadi istilahnya negara rugi kalau klub ini punya stadion pribadi karena ya nggak dapat pemasukan. Makanya setiap kali klub ingin bikin stadion, perihal ini tuh atau perihal izin ya, ini sangat sulit diterbitkan oleh pemerintah. Jadi jelas ya, bukan Persib atau klub manapun nggak mau bikin stadion, tapi emang sangat sulit buat bikin stadion pribadi di Indonesia. Selain nguras keuangan yang cukup besar, ribetnya pun minta ampun. Paham ya? Oke lanjut ya, buat yang nanya, Bang apa bener Nathan Choaon akan gabung ke Persebaya? Aduh, kemakan rayuan gombal ya. Waduh, kemakan janji manis akun medsos ya. Kemakan berita hoak ya. Aduh, kasihan.
Ini kan cuma kerjaan orang-orang medsos aja biar akunnya rame. Sini kita jelasin ya. Jadi gini nih, para subscriber kami yang pinter-pinter. Berita ini tuh awalnya itu si Nathan ini tuh diwawancara ini sama akunnya Kumparan. Nah, ini videonya. Simak dan dengerin sendiri aja deh. Do you know anything about Indonesian club? Yeah, I know that club because he played there. So I searched it a little bit up on Instagram. So, I would be honored if they ask me, but I haven't get a request yet. They didn't ask me yet to play for the national team. So because of that reason, I haven't really thought about it. Because yeah, I haven't been on that point that I have to make a decision. But if I would get a request, I will think about it because I don't know what I will do yet. It depends on which country come. We are here in Europe. can you name which club do you want to join for? In Europe? In Indonesia, sorry. In Indonesia. Yeah, I only know like Persibaya because he played there, and I saw like they have a lot of fans. Jadi intinya ini tuh seandainya saja kalau Nathan ini udah tua dan dia ini udah nggak kepake di Eropa, baru dia ini main di Indonesia dan klubnya yang dipilih adalah Persebaya. Sebab kata Nathan, Persebaya ini punya fans yang banyak. Dan video ini tuh udah setahun yang lalu loh. Waktu itu Nathan ini belum diambil sumpah sama Indonesia. Jadi emang nggak salah juga sih yang bilang Nathan ini ingin main di Persebaya. Tapi bukan sekarang juga mainnya atau musim depan juga. Tapi nanti kapan-kapan. Paham ya? Jangan kemakan sama berita hoax. Terus yang pasti apa bang? Yang pasti itu kalau soal transfer hingga sejauh ini belum ada satupun yang resmi. Karena ya bursa transfer aja belum dibuka. Nanti tunggu peresmian resminya dari klub itu baru bisa dibilang 100% resmi. Paham ya? Kalau yang lainnya sekarang ini semuanya itu masih sebatas rumor. Seperti yang pertama nih, Dava Salman, pemain PSM yang diincar sejumlah klub Liga 1, kabarnya justru memilih bertahan di PSM. Sebab kata Dava Salman sih PSM lah yang mengangkat nama dan karirnya. Yang kedua, Reva Adi yang sebelumnya sempat dirumorkan akan ke Persija, justru kabarnya memilih bertahan di Persebaya ketimbang terima tawaran Persija Jakarta. Yang ketiga, Dewa United siap menebus Taisei Marukawa ke PSIS buat menggantikan Majed Osman yang akan ke Persi Kediri. Dan Dewa United nggak membidik gelandang asal Mesir Abdallah Yassain. Sebab Abdallah Yassain kabarnya justru akan menggantikan posisi Mohamed Rashid di Bali United. Yang keempat, Renan Alves kabarnya resmi keluar dari Barito Putra. 4 tim yang saat ini lagi nego dengan Renan Alves adalah Malut United, Persib Bandung, Bali United, dan PSIS Semarang. Tapi nggak menutup kemungkinan akan lebih banyak tim yang bertambah meminati dan nego dengan Renan Alves. Yang kelima, bermunculanlah nama-nama baru yang terdaftar di Dirjen Imigrasi. Di antaranya, yang pertama, Josemar Agostino, striker asal Portugal berusia 27 tahun yang main di Liga Kamboja. Ini kabarnya akan nego ke PSM nih. Yang kedua, Cornelius Stewart asal San Vincent berusia 34 tahun, striker yang main di Liga Bangladesh. Kabarnya pun lagi nego nih sama PSM juga. Yang ketiga, Nelo Ndiaye, bek tengah asal Senegal yang main di Liga Maroko. Ini katanya lagi nego nih sama Barito Putra. Dan kemungkinan akan bertambah lagi nama-nama baru yang akan terus bermunculan. Dan kami pastikan ya, semua berita-berita transfer itu saat ini statusnya masih rumor. Semuanya masih rumor. Jadi kalau ada akun yang menyebutkan kata-kata resmi, itu udah pastikan dia ini 100% hoax. Kenapa demikian? Sebab klub-klub saat ini tuh masih menunggu regulasi dan sistem kompetisi musim depan. Belum fokus ke transfer.
Kalau urusan transfer itu biasanya ngikutin regulasi kompetisi. Nanti kalau regulasinya udah ditetapkan, bagaimana sistemnya, baru nih akan sibuk mengurusi soal transfer. Paham ya? Yang pasti itu cuma satu saat ini. Apa yang pasti? Yang pasti itu Toel lagi ngamuk-ngamuk karena keluarganya dihujat habis-habisan sama netizen. Nah, ini videonya. Seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, apakah Sinteyong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sinteyong lalu semua berbondong-bondong menyerang saya. Apakah Sinteyong seorang malaikat? Gitu loh. Lucu banget nih orang ya. Dia ngehujat Sintayong nggak pakai otak. Giliran keluarganya dihujat ngamuk-ngamuk. Ya sekarang kerasa kan sama lu sakitnya hati masyarakat Indonesia ketika pelatih timnasnya lu jatuhin. Ya sekarang lu rasain gimana sakitnya ketika orang yang lu cintain lu hujat. Paham lu? Udah ya, segitu dulu ya. Besok kita akan bahas lagi nih soal klub, timnas, dan transfer. Makanya stay tune terus di channel ini karena kita akan update terus perkembangannya setiap hari. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.